Assalamualaikum. Ayo, mari kita bersiap-siap untuk belajar. Tidak lupa untuk duduk rapi. Kemudian, tidak lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pertemuan hari ini semuanya telah hadir. Kita akan belajar mengenai tumbuhan hijau. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, untuk mengenali mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan pada saat proses pembuatan makanan. Yang kedua, yaitu untuk mengenali mengenai alat-alat yang digunakan pada saat proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Lalu, yang ketiga, yaitu untuk mengetahui mengenai proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang keempat, yaitu untuk menguraikan mengenai pengaruh fotosintesis pada proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Lalu yang kelima, yaitu untuk menunjukkan hasil-hasil dari proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Nah, adik-adik boleh duduk secara rapi sesuai kelompok yang telah kakak bentuk ya. Boleh dibuka bukunya, baca secara bersama-sama. Kemudian apa saja yang kalian temukan dari teks bacaan pada buku tersebut. Oke. Ada yang berani tidak untuk menyampaikan apa hasil temuan dari teks bacaan tadi? Oke, betul. Good job. Sekarang kakak akan menayangkan video mengenai proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Simak baik-baik ya. Nah, adik-adik, mari kita amati di sekeliling kita bahwa daun-daun pada tumbuhan berwarna hijau, bukan? Kenapa berwarna hijau? Karena warna hijau itu disebabkan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil atau disebut juga zat hijau daun. Nah, sekarang kita akan belajar mengenali bagian-bagian tumbuhan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan, yaitu yang pertama ada stomata atau lubang-lubang daun. Lalu yang kedua ada rambut-rambut akar atau rambut-rambut dari akar tunggal atau inti akar. Kemudian ada bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan pada proses pembuatan makanan, yaitu yang pertama adalah karbon dioksida yang akan diserap oleh stomata. Dan yang kedua ada air yang akan diserap oleh rambut-rambut akar. Adik-adik, selain bahan-bahan yang tadi, dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan dibutuhkan juga cahaya matahari atau sering disebut dengan fotosintesis. Kemudian, dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oksigen adalah salah satu sumber udara yang dibutuhkan oleh manusia dan karbohidrat sebagai zat makanan. Oksigen dan karbohidrat sebagai zat makanan pada tumbuhan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan sel pada tumbuhan.
Dari hasil fotosintesis bukan hanya menghasilkan oksigen dan karbohidrat saja, tetapi juga menghasilkan zat gula atau sering disebut juga sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, dari tayangan video tadi kita bisa melihat pentingnya cahaya matahari pada saat proses pembuatan makanan pada tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat sebagai zat makanan. Nah, adik-adik boleh melihat gambar yang akan kakak berikan. Kemudian simak dengan baik-baik ya, karena kakak akan menjelaskan mengenai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan dan hasil dari cadangan makanan pada tumbuhan. Oke? Cadangan makanan pada tumbuhan memiliki tempat penyimpanan yang berbeda-beda, seperti yang pertama pada umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Contoh hasil cadangan makanannya dapat berupa umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, kentang, talas, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua yaitu biji. Biji adalah bakal dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindungi oleh bagian luarnya seperti kulit dan daging buah. Biji dapat berbentuk seperti kacang-kacangan, seperti jagung, gandum, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu batang. Batang adalah sumbu tumbuhan, di mana cadangan makanan yang disimpan pada batang biasanya berupa tebu dan sagu. Lalu tempat penyimpanan yang keempat yaitu ada pada daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berwarna hijau yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Biasanya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada daun berupa sayuran hijau seperti bayam, sawi, brokoli, kol, dan kangkung. Lalu, tempat penyimpanan yang terakhir biasanya berada pada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang paling enak untuk dimakan, seperti jeruk, apel, anggur, pepaya, melon, semangka, dan buah-buahan lainnya. Setelah menyimak penyampaian kakak tadi, adakah adik-adik yang mau merumuskan mengenai manfaat tumbuhan bagi hewan dan manusia? Oke, silahkan. Bagus, ya betul. Nah, kakak di sini akan memperkuat mengenai rumusan dari adik-adik tadi ya. Oke, simak baik-baik. Oke? Nah, adik-adik, cadangan makanan pada tumbuhan inilah yang sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan sebagai sumber makanan, karena manusia dan hewan tidak dapat membuat sumber makanan sendiri, tidak seperti tumbuhan. Manusia hanya mampu mengolah sumber makanan menjadi berbagai makanan yang sangat lezat. Oleh karena itu, tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk keberlangsungan hidup. Oke, setelah tadi kita membaca buku, menyimak tayangan video, dan melihat gambar serta menyimak penjelasan dari kakak, kita akan melakukan praktikum.
Nah, adik-adik dapat mengamati hasil praktikum tadi selama 7 hari untuk mengetahui perkembangan serta pertumbuhan pada tanaman kecambah. Oleh karena itu, adik-adik juga dapat mengisi format laporan praktikum yang telah kakak berikan tadi. Selamat mengerjakan dan semangat untuk melakukan pengamatan. Oke? Nah, kakak akan memberikan kertas ini kepada adik-adik. Kemudian adik-adik dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari materi hari ini apabila ada materi atau penjelasan yang kurang dipahami. Nanti kertas kita lipat secara bersama-sama kemudian dikumpulkan ya. Oke? Ada beberapa soal-soal yang dapat diisi oleh adik-adik. Selamat mengerjakan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau pada daun. Kemudian, stomata akan menyerap karbon dioksida dan rambut-rambut akar akan menyerap air untuk melakukan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian, hasil dari pembuatan makanan pada tumbuhan atau hasil dari fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat serta juga menghasilkan zat gula sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan disimpan pada umbi, pada batang, pada biji, pada daun, dan pada buah. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan adalah sebagai sumber makanan karena manusia dan hewan tidak dapat menghasilkan sumber makanan, tetapi dapat mengolah sumber makanan menjadi aneka ragam makanan yang lezat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai berjumpa di lain hari lagi ya. Bye-bye.